Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jumpa kembali dalam pembelajaran interaktif Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara kelas 9 semester 1 untuk pertemuan ke-1 bersama saya Yudi Hardiansyah SPDI, Guru PAI SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Baiklah, sudah siap belajar anak-anak? Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari, yaitu memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Adapun indikator yang harus dicapai: 1. Memahami alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. 2. Memahami cara-cara dakwah Islam di Nusantara. 3. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 4. Menceritakan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mengawali materi, saya akan menyampaikan pertanyaan: kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya? Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya yaitu ada 4 teori yang menjelaskan tentang Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Mari kita bahas satu. Teori yang pertama adalah teori Gujarat yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad 13 Masehi. Pembawanya berasal dari Gujarat atau Kambai di India. Selanjutnya teori yang kedua adalah teori Persia yang menjelaskan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Dan pembawanya berasal dari Persia atau sekarang disebut Iran. Teori yang ketiga adalah teori Arab yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Pembawanya berasal dari Arab atau kawasan Timur Tengah. Dan yang keempat adalah teori Cina yang menjelaskan bahwa Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cina. Karena terdapat perbedaan dari masing-masing teori, maka diambillah kesimpulan, yaitu berdasarkan teori tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 atau 1 Hijriah dan mengalami perkembangannya pada abad 13 Masehi. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat atau India. Adapun secara keseluruhan penyebaran Islam di Indonesia disimpulkan sebagai berikut, bahwa agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai macam golongan, yakni para pedagang, mubaligh, sufi, dan para wali. Para wali kajian Islam Nusantara di tanah Jawa, di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, 3 Sunan Bonang, 4 Sunan Derajat, 5 Sunan Kudus, 6 Sunan Giri, 7 Sunan Kalijaga, 8 Sunan Muria, 9 Sunan Gunung Jati. Dan ini adalah peta jalur masuk Islam ke Nusantara berdasarkan teori-teori yang disampaikan sebelumnya. Baiklah, siswa-siswa sekalian, kita masuk pada proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia, yaitu diantaranya melalui jalur perdagangan, pendidikan atau pengajaran, jalur perkawinan, dan jalur seni dan budaya.
Proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dilatar belakangi oleh kesibukan lalu lintas perdagangan sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 telah melibatkan pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Melalui transportasi laut mereka sampai di daerah pesisir Indonesia. Sambil berdagang, mereka berdakwah baik melalui sikap mereka yang menampilkan sikap akhlakul karimah seperti jujur, sopan, ramah, benar dalam menakar dan menimbang barang dagangan, atau kita sebut dakwah bilhal, secara lisan dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam secara langsung, atau biasa disebut dakwah bil lisan. Berikut adalah peta jalur perdagangan kuno berdasarkan teori-teori yang disampaikan di awal pembelajaran ini. Adapun jalur masuknya Islam ke Indonesia selanjutnya yaitu jalur perkawinan yang dilatar belakangi di antara pedagang-pedagang tersebut ada yang terus menetap dan ditentukan perkampungan dan sebagian dari mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat berkembang. Jalur masuknya Islam ke Indonesia selanjutnya yaitu melalui jalur pendidikan atau pengajaran. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang mendekati Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan masyarakat menimba ilmu agama. Setelah tamat dari pondok tersebut, maka para pemuda menjadi juru dakwah untuk mengajar Islam di daerahnya masing-masing. Jalur selanjutnya yaitu jalur seni budaya. Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukan seni gamelan atau wayang kulit yang disebarkan oleh para wali atau mubalik. Nah, murid-murid, ada yang tahu Sunan Kalijaga? Beliau dikenal sebagai mubalik yang mahir memainkan wayang purwa atau wayang kulit. Kesenian lain yang digunakan sebagai sarana islamisasi oleh para wali adalah sastra, yaitu hikayat, babat, seni bangunan, dan seni ukir. Berikut adalah gambaran peta penyebaran Islam di Indonesia yang terlihat bahwa pusat penyebaran Islam berawal dari Jawa hingga ke pulau-pulau lainnya. Murid-murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kalian tahu kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya, lalu kalian mengetahui proses masuknya Islam melalui beberapa jalur yang ditempuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada yang tahu kerajaan Islam pertama di Indonesia? Ya, benar sekali. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terdapat di Pulau Sumatera. Selain itu, di Pulau Sumatera juga terdapat Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Baiklah, selanjutnya siapa yang tahu kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa? Ya, benar sekali. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak. Selanjutnya di Pulau Jawa pun ada Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Islam Cirebon, dan Kerajaan Islam Banten. Adapun Kerajaan Islam di Sulawesi, kita kenal terdapat Kerajaan Goa Talo, dan Kerajaan Islam di Kalimantan yaitu Kerajaan Banjar. Selain itu,
Islam juga masuk ke Pulau Maluku dengan bukti kerajaan yang terdapat di Pulau Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Murid-murid yang dirahmati Allah, demikianlah materi untuk pertemuan pertama. Selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi yang terdapat pada tampilan video ini. Tuliskan jawaban kalian di kertas double folio. Jika sudah selesai, kirimkan foto jawaban kalian ke email atau WA guru PAI masing-masing. Dengan selesainya kalian mengerjakan evaluasi, maka demikianlah pembelajaran interaktif PAI pertemuan pertama ini, materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yudi Hardiansyah mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.